Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur 127 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan untuk saya dan saudara tentang bagaimana kasih Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa bekerja itu adalah bahagian dari hidup. Berusaha itu adalah bahagian dari hidup yang Tuhan berikan untuk kita. Namun di dalam usaha, di dalam pekerjaan, kita harus ingat bahwa Tuhan begitu memperdulikan kehidupan ini. Karena banyak orang berpikir karena kerjanya lah yang membuat dia diberkati. Tuhan memberkati kita bukan waktu kita kerja justru. Tapi dikatakan tadi oleh pemazmur, pada waktu kita tidur, maka Tuhan memberi berkat kepada orang-orang yang dikasihinya di saat mereka itu sedang tidur. Jadi bekerja bukan usaha untuk mencari berkat. Bekerja bukan untuk menambah penghasilan. Sebenarnya kita bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebab itu Yesus katakan, selagi hari siang, wajiblah kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan punya. Karena pekerjaan itu harus selesai. Bukan bicara tentang upah karena kamu bekerja. Kalau kita mau ikut upah, maka prinsip Alkitab katakan yang masuk pagi, yang masuk siang, yang masuk sore, upahnya sama. Yang menjadi urusan sekarang bukan soal upah, tapi pekerjaan itulah yang harus selesai. Jadi jika kita bekerja, jangan pernah berpikir, saya harus bekerja supaya saya dapat upah. Bukan. Tujuan utama orang bekerja yaitu supaya pekerjaan itu selesai. Jika Anda punya tugas untuk memperbaiki genteng rumah, seng rumah yang bocor, maka tugas Anda ada di atas seng, yaitu menyelesaikan tugas. Bukan tunggu upah, bukan. Karena tugas itu harus selesai. Seng itu harus segera tertutup. Genteng itu harus segera tidak ada bocornya. Baru kita turun dan kita terima upah. Selama itu belum selesai, maka kita belum dapat upah. Sebab itu bekerja bukan bicara soal upah, tetapi bekerja bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab kita. Sebab itu dia katakan, jangan kamu salah, karena ia memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu mereka tidur. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita diingatkan oleh Yesus dalam khotbahnya, Matius pasal 6 ayat 25 mulai sampai ayat 34, di situ sangat jelas hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirnya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo
dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini kita melihat banyak orang bekerja karena khawatir tidak makan, sebab itu dia harus kerja. Sehingga motivasi kerja itu tidak lagi maksimal seperti yang tujuan orang bekerja. Kita mengerjakan pekerjaan itu harus selesai, dan hasilnya baru kita terima upah. Jadi motivasi bekerja yaitu menyelesaikan pekerjaan, bukan mencari upah. Sebab itu dikatakan tadi, bunga di ladang, rumput, bahkan burung di udara, semuanya berada pada tugasnya sendiri-sendiri. Mereka didandan hanya untuk sementara, tapi mereka diberi jaminan kehidupan karena mereka berada pada gunanya. Bunga dihiasi untuk kita bisa lihat, memberikan keindahan. Rumput dibuat untuk menjaga ekosistem kehidupan. Dan semua yang Tuhan ciptakan itu menunjukkan kehidupan yang aktif dan berkembang biak. Dan mereka diberi makan, mereka dipelihara. Sebab itu jadi orang percaya jangan hidup dengan kekhawatiran untuk makan, minum, untuk pakai. Sebab itu banyak orang yang jadi hamba untuk pekerjaan karena ingin mencari lebih bagi makanannya, lebih bagi pakaiannya, lebih dari semua kebutuhan hidupnya, sehingga dia tidak bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi dia bekerja hanya untuk upah. Sehingga banyak orang yang bekerja asal saja jadi tidak maksimal dalam pekerjaannya. Sebab itu kiranya Tuhan menolong kita dalam bekerja, dalam berusaha. Lakukanlah itu untuk diselesaikan dengan baik, dan hasilnya kita terima upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami mengucap syukur karena kasih setiamu. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami berperan sesuai tanggung jawab kami. Bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bukan bekerja untuk mencari upah. Bukan menambah pekerjaan untuk menambah penghasilan. Tapi bekerja dengan tujuan menyelesaikan pekerjaan. Sebab itu tolong anak-anakmu yang sudah bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami untuk apa yang kami kerjakan. Biarlah kami kerjakan itu dengan selesai sempurna. Karena itulah tanggung jawab kami. Karena itulah bahagian yang harus kami kerjakan. Dan kami percaya dari Tuhanlah juga kami akan dapat upah dari jerih lelah kami. Sebab itu tolong kami Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami melakukan tugas kami dengan benar, dan di dalamnya Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.